Itu kita yakini berdasarkan proses-proses yang sudah dibongkar, dikaji, dianalisis oleh para ahli, Dr. Rizman, Dr. Roy, dan yang lain-lain, bahwa skripsi palsu, ijazah palsu, ini akan menjadi sebab pembongkaran kepalsuan-kepalsuan lain. Bawa ke lembaga-lembaga riset internasional, sehingga nanti dari sana keluar second opinion, third opinion, mungkin fourth opinion, fifth opini dalam skala dunia. Tertekan ini para otoritas di Indonesia yang mau bermain curang, yang mau melakukan kriminalisasi, yang mau mempergunakan hukum untuk kepentingan politik. Kalau ditekan oleh dunia, akan nanti tunjukkan Allah. Qorib, kemenangan sudah dekat. Sudah dekat, bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti kegiatan diskusi dari Forum Diaspora Indonesia di 25 negara. Yang mudah-mudahan seluruhnya ada dalam rahmat Allah, barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan dengan diskusi kita berkaitan dengan ijazah palsu Joko Widodo yang diduga sangat kuat itu akan terbukti dalam waktu dekat, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah apa yang diuraikan oleh Dr. Roy Suryo maupun oleh Dr. Tifa, dan mungkin juga sudah bisa ditangkap, diuraikan nanti oleh Dr. Rizman Sianipar. Itu seluruhnya sudah kita kompilasikan dan sudah kita laporkan dalam bentuk dokumen hukum ke pihak Barreskrim Mabes Polri. Jadi itu semuanya sudah masuk. Dengan dasar itulah maka diproses melalui surat perintah penyelidikan. Jadi tindak lanjutnya adalah surat perintah penyelidikan dari Mabes Polri, dalam hal ini Barreskrim, yaitu tanggal 10 April 2025. Kemudian pada tanggal 22 Mei 2025, Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Purwo itu mengumumkan bahwa penyelidikan dihentikan karena tidak ada unsur pidana yang didapatkan. Tentu itu sangat mengejutkan. Dan bagi TPUA yang melaporkan atau mengadukan dalam kapasitas pengaduan masyarakat, itu hal yang tidak benar, gitu kan, dan hal yang melanggar hukum. Maka kita mengajukan keberatan pada tanggal 26 Mei 2025. Diajukan keberatan. Keberatannya itu dengan berbagai argumen hukum, gitu kan. Bahkan kemudian didesak agar ada gelar perkara ulang. Karena gelar perkara yang dilakukan pada waktu awal dan menetapkan penghentian penyelidikan itu adalah gelar perkara yang cacat hukum. Nah, gelar perkara ulang itu terminologinya adalah yang disebut dengan gelar perkara khusus. Dan ternyata dalam proses berikutnya gelar perkara khusus itu dikabulkan. Saya kira keberatan kita itu yang menyatakan dengan berbagai alasan hukum yang kita kemukakan, itu dinilai benar. Sebab kalau tidak dinilai benar, dia akan tetap berjalan proses penghentian. Tapi ini tidak, yaitu gelar perkara khusus dikabulkan tanggal 3 Juli yang lalu, yang kemudian ditunda tanggal 9 Juli 2025 yang akan datang. Dengan gelar perkara khusus inilah, sekarang kita punya harapan, apa-apa yang telah disampaikan oleh para ahli, bukti-bukti yang sudah kita masukkan, kita akan bongkar dan berikan, serta kita debatkan di sana. Dan apa-apa yang telah dia kemukakan, dalam bentuk alasan-alasan sehingga dihentikan penyelidikan, kita buktikan tidak benar. Yang ujungnya adalah, kita akan buktikan bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Nanti pada waktu gelar perkara khusus. Ini strategis.
Ini kesempatan baik buat kita untuk menguji secara terbuka, objektif, transparan, dengan semaksimal mungkin kita ajukan argumen-argumen sehingga rakyat Indonesia, bangsa Indonesia bisa tahu bahwa yang disebut dengan dugaan ijazah palsu Jokowi terbukti di forum itu pada tahap itu, sehingga penyelidikan nanti naik ke penyidikan, dari penyidikan diproses ke pengadilan, di pengadilan akhirnya dituntut hukuman, dan dari tuntutan divonis hukuman bahwa Jokowi melakukan pemalsuan ijazah, penggunaan gelar palsu yang semuanya adalah pelanggaran hukum yang kita akan lihat dan saksikan oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Ini proses. Ini membongkar satu predikat bangsa Indonesia. MIT Press Direct Survey Research dengan menarik 40 jurnal internasional yang menyimpulkan Indonesia negara kedua melakukan kecurangan akademik di bawah Kazakhstan, di atas Irak. Indonesia ini negara kedua yang melakukan kecurangan akademik, baik sistem penjokian, jurnal predator, sampai fake document, fake certificate. Yang tentu salah satunya Joko Widodo itu. Saya kira itu kita yakini berdasarkan proses-proses yang sudah dibongkar, dikaji, dianalisis oleh para ahli, Dr. Rizman, Dr. Roy, dan yang lain-lain, bahwa skripsi palsu, ijazah palsu. Ini akan menjadi sebab pembongkaran kepalsuan-kepalsuan lain. Ini namanya documentary corruption, korupsi dokumen, atau certificate corruption. Ini mulainya ini. Karena dari situ Jokowi memulai. Setelah itu, maka ada disebut authority corruption. Korupsi otoritas, kekuasaan, kewenangan, abuse of power. Dari mulainya ijazah, dari dokumen. Kesananya, final, yang disebut dengan finalnya adalah financial corruption. Financially corruption, korupsi finansial. Maka itulah yang OCCRP tingkat dunia menetapkan bahwa Joko Widodo adalah salah satu daripada kepala negara atau tokoh yang terkorup di dunia. Itu financially corruption, korupsi finansial. Jadi mulainya dokumen, kemudian kewenangan, akhirnya urusan duit yang dirampok, duit yang dikorupsi, kekayaan negara yang dirampas dengan tidak hak, rakyat yang disengsarakan akibatnya. Oleh karena itulah maka menjadi strategis apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, maka harapan kita dengan forum Diaspora Indonesia yang tadi disebutkan oleh Dr. Tifa, kita akan angkat kasus ini ke tingkat dunia. Kita berharap nanti bukan hanya ada universitas di dunia ini, di berbagai daerah dan negara kita yang ada mungkin diaspora kita, atau juga lembaga-lembaga riset yang ada dalam skala internasional, bisa mengangkat dokumen ini. Jadi yang sudah dianalisis oleh Dr. Rizman, oleh Dr. Roy, coba itu dibawa, karena itu sudah cukup itu. Bawa ke lembaga-lembaga riset internasional. Sehingga nanti dari sana keluar second opinion, third opinion, mungkin fourth opinion, fifth opinion, opini dalam skala dunia. Tertekan ini para otoritas di Indonesia yang mau bermain curang, yang mau melakukan kriminalisasi, yang mau mempergunakan hukum untuk kepentingan politik. Kalau ditekan oleh dunia, karena ini persoalan bukan persoalan nasional, apalagi lokal. Ini internasional. Dan kita buktikan melalui kegiatan Forum Diaspora Indonesia. Mudah-mudahan ya, ini jadi jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bahwa kebenaran menunjukkan jalannya. Kebenaran menemukan jalannya sendiri dengan pembuktian, kejujuran, kebenaran, keadilan akan tegak pada waktunya. Insya Allah Bapak Ibu berjuang di sini tidak sia-sia. Akan nanti tunjukkan Allah. Fathun Qorib, kemenangan sudah dekat.
Sudah dekat Bapak-bapak Ibu-ibu. Bola sudah di kotak penalti. Ini kotak penalti bola. Tinggal ditendang. Gol. Palsu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rizal Padilla.